Ya mungkin kalau misalnya mengingat atau petilasan atau bahwa di situ ada situs peninggalan atau makam keramat. Mbak, ini tanggapan gue ada profesi perias jenazah ya. Dan menurut pengakuannya sih dia sering mengalami gangguan mistis. Kayak mungkin mendengar suara dan mungkin sekelebat penampakan bayangan halus lah gitu. Tanggapannya gimana? Ya kalau saya pribadi sih percaya ya, maksudnya gini, pekerjaan-pekerjaan begitu kan memang pasti punya aura-aura yang beda daripada biasanya gitu. Bisa jadi memang gimana ya bilangnya, itu mungkin bukan pesan yang disampaikan sama jenazah yang dirias, tapi kadang-kadang kan kalau yang saya tahu jin atau setan itu bisa mengganggu kita lewat hal-hal yang demikian gitu. Jadi kalau dibilang percaya nggak kalau orang yang rias itu bisa mendengar, melihat sekelebatan atau segala macam seperti itu, saya percaya. Tapi kalau soal itu adalah arwah dari jenazah yang didandanin gitu ya, kayaknya aku nggak yakin sih. Kalau itu tuh bener-bener arwah dari jenazah yang di make upin, didandanin gitu. Oke. Menurut si perias jenazah ini dia kayak sering mendapat pesan Mbak. Jadi secara nggak langsung tuh lewat mata batinnya si jenazah ini minta dititipkan pesan gitu ke sesuatu keluarganya, sehingga si perias jenazah ini akhirnya menyampaikan ke keluarganya bahwa mungkin dia minta ini atau ingin apa gitu. Iya. Gimana nih? Nah kalau soal yang begini sebenarnya memang saya belum pernah dengar atau lihat secara langsung. Tapi gini, saya yakin kalau memang ada orang-orang khusus yang diberikan kemampuan khusus gitu ya, bisa berkomunikasi atau merasakan hal-hal gaib semacam itu. Jadi bisa jadi ya memang gimana ya, arwah dari jenazah yang di make upin ini ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin belum sempat disampaikan pada saat hidup, dan pada akhirnya karena memang si tukang make up ini punya kemampuan khusus, ya disampaikannya lewat tukang make up ini gitu, untuk disampaikan ke keluarga gitu. Bisa jadi sih. Satu lagi Mbak, berbeda dengan orang yang meninggal secara wajar ya. Ketika ada orang yang meninggal secara nggak wajar, mungkin karena bunuh diri atau kena santet, menurut pengakuan si prias ini dia sering mengalami, jadi ketika tidurnya itu sering dimimpikan oleh makhluk-makhluk halus, dan itu hampir setiap kali merias jenazah yang seperti itu gitu. Mungkin gimana nanggapinya Mbak? Jadi dia kayak dikejar-kejar makhluk-makhluk banyak, serem gitu. Agak merinding sih ya ngebayanginnya gitu. Cuma kalau yang ini bisa dibilang saya 70-80% percaya. Karena ya jangankan yang meninggal secara tidak wajar ya, yang meninggal secara wajar aja ada yang bilang ya bisa jadi arwah gentayangan gitu ya, bahasanya gitu ya. Apalagi ini meninggal secara tidak wajar seperti kayak dibunuh atau korban kejahatan dan lain semacamnya gitu. Bisa jadi sih agak serem ngebayanginnya, cuma ya memang kenyataannya katanya sih jangankan orang yang rias gitu ya, keluarga aja kadang-kadang ada suka ngelihat di rumah tuh masih ada bayangan dipikir itu dia gitu, padahal bukan gitu. Mbak, satu lagi, ketika ada orang yang bunuh diri ya, jenazah bunuh diri itu dia sering juga dapat suara kalau dia itu aku nggak diterima, tolong. Jadi kayak tersesat, jadi diputer-puter aja karena katanya belum waktunya menurut suara yang dia dengar. Terakhir lah, nanggapin gimana? Kalau yang ini jadi korban bunuh diri gitu ya, terus arwahnya tidak diterima. Kalau korban bunuh diri arwahnya tidak diterima, kayaknya ini harus ditanyain ke orang-orang yang lebih punya keilmuan, maksudnya lebih paham gitu. Cuma memang karena bunuh diri ini adalah sesuatu yang amat sangat dilarang oleh agama, khususnya sama Islam ya, karena saya Islam gitu ya. Ya bisa jadi pasti ada konsekuensi tertentu gitu. Cuma kalau pada akhirnya jadi kayak tersesatnya tuh kayak yang gentayangan, terus nggak bisa ke alam berikutnya, kayaknya nggak sampai begitunya sih ya. Cuma pasti ada konsekuensinya, tuh pasti ada gitu. Cuma seperti apa konsekuensinya yang nggak tahu deh, mesti ditanyain ke Pak Ustadz yang lebih paham kali ya. Oke, siap. Nggak ada tersisa kemarin siapa lagi? Kampung Jakarta paling Jakarta lagi. Iya. Paling bentar lagi kali jam-jam Pak Ustadz itu
dia Ustadz noh. Dia lebih tahu kali. Berarti main TOP-nya itu yang pemeran Pak Fauzan. Ya baju coklat. Iya. Itu kan sama masuk baju. Siap. Kita juga aku lagi mau apa namanya? Ambil passport disuruh passport. Oh, ini nama aslinya? Ini Hamas. Hamas. Daya. Oke, Mas, nih di daerah Depok ada jalan buntu. Jadi ternyata jalannya ini pas diterusin ujungnya di pemakaman, Mas, dan banyak yang kesasar nih, ojol, orang biasa. Tanggapannya gimana? Ya sebenarnya kalau misalnya ini kita harus lebih waspada sih ya. Yang pertama pastikan dulu kalau misalnya kita nggak hafal daerah situ ya kita tanya atau kalau kita menggunakan maps gitu ya paling tidak kita harus memastikan bahwa itu jalan bisa dilewatin misalnya pakai mobil atau motor gitu, atau jalan itu hanya bisa diakses pejalan kaki gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu daerah terus tiba-tiba kita kadang pakai maps gitu nyasar ke daerah yang nggak bisa kita jangkau lewat motor atau mobil, itu sering terjadi gitu. Gue pernah kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa itu bisa terjadi begitu. Jadi gue pernah lewat jalan karena nggak tahu arah pakai maps, tapi pada akhirnya nyasar ke antah berantah yang nggak bisa dilewatin mobil gitu. Kemudian kalau misalnya itu adalah peristiwa mistis ya, setidaknya ketika kita mau bepergian atau mau jalan ke tempat yang kita nggak tahu ya, atau kondisi apapun lah, keluar rumah kita harus berdoa minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan harusnya. Mas, ini di makam situ kan terdapat ada makam keramat itu, dan keluarga sekitar tuh salah satu petilasan Prabu Siliwangi. Jadi mereka yang kesasar situ kalau menurut warga sekitar tuh secara nggak langsung biar diingatkan nih kalau sini ada tempat sejarah dan jangan lupa bahwa ada yang namanya kematian. Mungkin tanggapannya gimana? Ya mungkin kalau misalnya mengingat atau petilasan atau bahwa di situ ada situs peninggalan atau makam keramat, bahwa itu mengingatkan pada kematian ya kita ambil sisi positifnya gitu, bahwa apapun yang hidup yang ada di dunia ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah, pada akhirnya akan mati gitu. Jadi nggak ada yang abadi di dunia ini. Nah kalau misalnya gua pun kalau misalnya ngelihat kuburan atau apa itu pasti ingat mati, bahwa suatu saat kita akan berkalang tanah dan kita akan juga kembali ke tanah kan, seperti itu. Kita ambil sisi positifnya aja gitu. Oke. Mas, di balik itu juga banyak penampakan, Mas. Jadi yang pada nyasar ke situ banyak yang ketemu makhluk halus lah, kayak pocong, kuntilanak, genderuwo, dan sampai dia ninggalin motor yang sampai pada lari ketakutan yang pada nyasar tuh. Dan warga sekitar juga pernah lihat beberapa penampakan tuh. Ya itu dia. Jalan situ. Itu dia, makanya kalau ketika kita mau jalan keluar rumah, ketika kita mau ke tempat sesuatu yang baru, sesuatu yang asing bagi kita, hendaknya kita berdoa dulu gitu. Dan kalau untuk hal-hal yang mistis, gue sebenarnya juga penakut gitu. Daripada misalnya suatu ketika gue ketemu atau dilihatin penampakan, mendingan gue sendiri memilih untuk menghindari tempat-tempat sepi, tempat-tempat gelap kayak gitu, karena emang gue penakut sebenarnya gitu. Oke, bungkus. Vespa gue jual, yang merah lama, kabelnya putus, tali gas, tali set lama, terus indennya lama. Peleknya doang sih, nggak sih. Yuk. Nih, nggak enak banget nih. Atas itu nggak apa, buat bagel cakep. Nah, ada gambar helm Nyayo. Oke. Ini menanggapi profesi prias jenazah, kabarnya dia sering dapat pengalaman gaib nih. Kayak ibaratnya dia dapat pesan dari jenazahnya ini untuk menyampaikan pesan ke keluarganya gitu. Mungkin kamu menanggapinya gimana sih? Serem sih aku menanggapinya, kayak aku kebetulan sering banget denger cerita horor di YouTube ya. Terus aku juga pernah denger cerita ini juga, kayaknya banyak ya prias-prias jenazah tuh dapat pesan-pesan gitu. Bahkan aku pernah denger juga
eh, mayatnya hidup lagi lah, ini itu sebagainya, kayak sering banget ya perias jenazah. Jadi udah tersebar cerita-ceritanya. Aku sih menanggapinya pastinya horor ya, karena bingung percaya nggak percaya juga kan. Gitu sih, lebih ke ya mungkin bener ada pesan-pesan khusus untuk keluarganya, bisa juga kan, karena memang untuk pecinta horor kayak aku sih seneng banget dengar cerita kayak gitu. Jadi ya mungkin beneran dapat pesan gitu. Ketika dia lagi merias dia juga sering kali lah dapat kayak penampakan dia, jadi kayak sekelebatan hitam lari di sekitarnya dia. Mungkin kamu menangkapnya gimana? Mungkin mungkin perias jenazahnya punya indera keenam kali ya. Mungkin ya dia juga sensitif, mungkin makanya bisa ngelihat hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau aku sih alhamdulillah nggak pernah ya gitu, cuma ya mungkin dia punya indera keenam kali, jadi bisa ngelihat gitu. Berbeda dengan ketika dia merias orang yang meninggal secara wajar ya. Ketika dia merias orang yang meninggal secara nggak wajar kayak bunuh diri, kena santet dan sebagainya, itu dia biasanya ketika setelah habis merias itu malamnya dia mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu kayak didatangin oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas, aneh, sehingga itu agak membuat psikologinya dia agak terganggu. Mungkin kamu menanggapinya gimana nih? Iya, kalau misalnya abis apalagi merias yang kecelakaan, mayat yang kecelakaan atau yang nggak lengkap ya, mungkin bisa jadi suges setelah dia memandikan jenazah tersebut gitu, jadi ke bawah mimpi lah, jadi suges ini itu dan sebagainya yang negatif, karena dari segi kondisinya kan horor banget ya, nggak kebayang sih mandiin jenazah yang nggak utuh atau yang perias kayak gitu, merias jenazah yang nggak utuh badannya gitu, mungkin ya bisa jadi suges, jadi kebawa ke rumah, terus mungkin juga dia punya indera keenam juga, atau ya gitu sih, itu banyak sih terjadi sampai besoknya diikutin terus lah, atau sampai ke bawah mimpi gitu. Oh, satu lagi terakhir, ketika buat yang meninggal karena bunuh diri nih, biasanya sering dapat bisikan pesan bahwa dia itu nggak diterima. Dia kayak secara langsung bilang bahwa saya nggak diterima dan belum bisa kemana-mana, jadi kayak jalan tapi muter-muter aja menurut si perias ini. Jadi dia suruh nyampaikan ke keluarganya bahwa dia belum diterima. Mungkin nanggapin gimana? Aduh, serem banget. Serem banget, masa sih? Waktunya meninggal. Oh, menurut si perias ini dari yang dia tangkap. Wow, Jadi serem dia bilang, banget. Aku nggak diterima. Tanggapin gimana? Dia bilang Serem banget sih, karena masa iya sih ada yang kayak gitu. Jadi itu bener real, ternyata di kehidupan nyata ada. Aku kira di cerita-cerita horor doang. Serem banget buat mbak-mbak periasnya yang sabar ya gitu. Mungkin bisa juga didiskusikan dengan keluarganya gitu, tapi semoga mbaknya nggak kenapa-kenapa. Terus ya semoga setelah itu nggak ada kejadian lagi ya gitu. Mungkin juga ya balik lagi ke sugesti juga, atau mungkin benar pesan dari jenazah tersebut ke keluarganya, kan kita nggak tahu ya, tapi yang pasti itu horor banget. Semoga yang terbaik ya untuk mbaknya dan jenazahnya gitu, semoga diterima gitu lah. oke sih. Ngomong misalnya yang mau apa, misalnya suruh sekolah yang ini batin kali ya batin, dia bilang nah ya paling serem itu yang kalau kena santet, kata dia. Oh iya sih, karena nggak waktunya Iya. ya. Aduh aku Apalagi yang bunuh diri, dia bilang ya, dia seringnya bilang gue nggak diterima ya, ke atas Iya. belum bisa susuk ya. ya susah gitu, jadi Susuk pokoknya juga. nggak diterima